Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felna Ayu Sagita Putri dengan nomor induk mahasiswa 25021020403. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, struktur, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPS oleh Ibu Siti Finali SPD MPD. Bagaimana sih penjelasannya? Simak video berikut ini ya. Baik, yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Apa sih IPS itu? IPS adalah mata pelajaran yang menyusun dan menyederhanakan konsep-konsep dari beberapa ilmu sosial seperti sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya agar relevan dan dapat dipelajari oleh peserta didik untuk memahami kehidupan sosial di sekitarnya serta membentuk sikap kewarganegaraan. Dengan tujuan pendidikan IPS antara lain yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir sosial kritis dan analitis. Yang ketiga, membentuk sikap kewargaan seperti nilai Pancasila, toleransi, dan demokrasi. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk berpartisipasi konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran IPS atau yang biasa kita kenal dengan ciri khas yang harus dipenuhi di pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu interdisipliner atau terintegrasi, yaitu bahan pembelajaran berasal dari beberapa rumpun ilmu sosial dan disajikan terintegrasi sehingga siswa melihat masalah sosial secara menyeluruh. Yang kedua, kontekstual dan berakar pada pengalaman siswa, yaitu materi dikaitkan dengan fenomena lokal atau nyata sehingga bermakna dan mudah dipahami. Yang ketiga, yaitu berorientasi pada masalah, yaitu pembelajaran mendorong penyelidikan masalah sosial, penggunaan studi kasus, proyek lapangan, dan metode ilmiah sederhana. Yang keempat, yaitu pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sikap atau nilai dan keterampilan, misalnya analisis, presentasi, dan kerja kelompok. Yang kelima, yaitu bertahap sesuai perkembangan kognitif. Jadi, materi disederhanakan di sekolah dasar, diperluas di sekolah menengah pertama, dan dianalisis lebih kritis di sekolah menengah atas. Selanjutnya yaitu ruang lingkup IPS. Yang pertama, keruangan dan lingkungan hidup mencangkup konsep lokasi, wilayah, interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, perubahan sosial dan sejarah seperti peristiwa sejarah, proses perubahan sosial, kontinuitas, dan perubahan. Yang ketiga, yaitu sistem sosial dan budaya, mencangkup norma, nilai, lembaga sosial, dan keragaman budaya. Yang keempat, yaitu kegiatan ekonomi, mencangkup kebutuhan, sumber daya, produksi, distribusi, konsumsi, dan kesejahteraan. Yang kelima dan terakhir yaitu politik dan pemerintah, mencangkup fungsi lembaga negara, hak dan kewajiban warga, dan partisipasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan IPS di Indonesia itu? Jadi, sebelum 1970-an, pembelajaran terkait ilmu-ilmu sosial diajarkan secara terpisah atau korelasi ilmu sosial dalam kurikulum lama. Misalnya pada kurikulum 1964 dan 1968 tidak menggunakan istilah IPS secara terpadu. Kemudian pada awal 1970-an, gagasan IPS mulai diuji melalui proyek perintis seperti proyek perintis sekolah atau IKIP dan inisiatif kurikuler sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan integrasi ilmu sosial. Kemudian pada tahun 1975 dianggap sebagai tahun kelahiran IPS secara formal dalam kurikulum.
Kurikulum 1975 secara resmi memperkenalkan istilah dan model IPS sebagai mata pelajaran terpadu pada jenjang tertentu. Hal ini dianggap sebagai tonggak penting pengenalan IPS di sekolah. Pada tahun 1984 dan 1994, IPS ini mengalami revisi. Kurikulum 1984-1994 menyempurnakan struktur dan implementasi IPS, istilah dan pendekatan sempat berubah sesuai dengan kebijakannya. Lalu pada tahun 2006 atau kurikulum 2006 KTSP dan selanjutnya, penekanan pada kompetensi paparan fungsi IPS dan integrasi nilai-nilai kebangsaan. Banyak studi akademik mengkaji implementasi dan masalah pelaksanaan pada periode ini. Kemudian pada tahun 2013, IPS ini mengalami revisi dan kurikulum merdeka pada tahun 2021-2022. Pergeseran ke pembelajaran tematik, integratif, dan saintifik. Bahan IPS disesuaikan agar relevan dengan konteks lokal dan pengembangan kompetensi abad 21. Banyak sekali buku siswa atau panduan guru Kemdikbud merefleksikan perubahan ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya istilah IPS muncul kuat di Indonesia pada tahun 1970-an, dipatenkan di kurikulum 1975, lalu mengalami penyempurnaan di kurikulum-kurikulum berikutnya sampai penyesuaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi pada desain pembelajaran dan praktek mengajar atau praktek dan konkret. Yang pertama yaitu dengan melakukan pendekatan tematik integratif dengan cara rancang unit pembelajaran yang menggabungkan konsep geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi untuk satu isu yang nyata. Misalnya seperti urbanisasi di kota X, penyebab dampak ekonomi, perubahan sosial, dan tanggapan kebijakan. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek dan lapangan dengan cara observasi lingkungan, wawancara tokoh masyarakat, peta partisipasif, dan survei tingkat, yang dimana hal ini digunakan sebagai bahan analisis dan produk akhir. Yang ketiga yaitu penilaian autentik dengan menyusun portofolio, presentasi proyek, laporan lapangan, rubrik keterampilan sosial. Jadi bukan hanya ulangan pilihan ganda. Yang keempat yaitu penguatan kompetensi guru dengan cara pelatihan pengajaran interdisipliner, penggunaan sumber primer dan sekunder, dan teknik moderasi diskusi agar mampu menautkan pengetahuan dengan nilai kebangsaan dan konteks lokal. Tentu, jika kita membahas tentang implementasi, kita tidak bisa terpisah dengan yang namanya tantangan implementasi dan rekomendasi berbasis penelitian. Tantangan umum yang biasanya terjadi pada implementasi pembelajaran IPS antara lain yaitu yang pertama, kesulitan integrasi materi. Guru masih mengaji secara sektoral karena latar pendidikan atau kompetensi skills disiplin spesifik. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber belajar kontekstual. Banyak sekali materi belum cukup terlokalisasi, seperti studi kasus lokal. Yang ketiga, penilaian yang belum sepenuhnya otentik. Hal ini cenderung penilaian masih lebih pada aspek kognitif sederhana. Yang keempat yaitu pelatihan guru dan persiapan profesional. Kebutuhan untuk pelatihan berkelanjutan pada metode interdisipliner atau inquiry. Selanjutnya untuk rekomendasi praktisnya. Yang pertama, kita dapat mengembangkan modul pembelajaran berbasis isu lokal yang memadukan beberapa disiplin. Contoh modulnya yaitu seperti sumber air di desa X, aspek geografi, ekonomi, dan tata kelola. Yang kedua, melatih guru memakai metode pembelajaran berbasis proyek dan penilaian portofolio. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan lokal, pemerintah seperti pemerintah desa, LSM, tokoh masyarakat untuk sumber data dan lokasi studi lapangan. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas mengenai contoh indikator pembelajaran IPS. Di tingkat pertama atau sekolah dasar dapat menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekolah dan desa, seperti membuat peta sederhana lokasi penting. Yang kedua, di tingkat SMP atau sekolah menengah pertama, dapat melakukan analisis penyebab dan dampak perubahan sosial pada komunitas setempat dengan menggunakan data yang sederhana atau survei untuk menunjukkan pola ekonomi lokal. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu pada tingkat SMA atau sekolah menengah atas dapat dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan publik lokal atau nasional.
seperti membandingkan dampak globalisasi pada aspek ekonomi dan budaya lokal. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dikomen ya. Terima kasih.